Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kali ini kita akan membahas film yang cukup menjadi trending topik yang wajib kalian tonton, di mana pemain utama pria adalah aktor terkenal dan tampan, yaitu Kris Wu. Kemudian untuk pemain utama wanitanya adalah artis cantik Liu Yifei. Dan film ini berjudul Never Gone yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diawali pada tahun 2015. Ada seorang wanita yang sedang bertanya-tanya kepada orang di jalan sambil menunjukkan selebar kertas. Tampaknya seorang wanita itu sedang mencari suatu alamat. Kemudian, film berpindah ke tahun 2007. Film ini beralur maju mundur, di mana cewek tadi ternyata adalah Eugene. Tahun ini adalah tahun kepindahannya ke SMA favorit yang berada di kotanya. Tahun ini juga merupakan tahun yang berat bagi Eugene karena ayahnya sedang sakit dan keuangan keluarganya lagi bermasalah. Tetapi orang tua selalu mencoba yang terbaik untuk anaknya, ya enggak? Mereka menabung untuk Eugene agar bisa masuk di SMA favorit tersebut, sehingga memudahkannya untuk masuk di perguruan tinggi nantinya. Eugene berjalan memasuki sekolah barunya. Kemudian ada seseorang mengenakan jaket hitam mengendarai sepeda motor melewati samping Eugene. Dengan tidak sengaja, laki-laki tersebut menginjak selang air sehingga selangnya bocor lalu mengenai Eugene. Eugene pun basah kuyup. Pria ini bernama Cheng Sheng, orang kaya generasi kedua dan seorang pejabat yang terkemuka, dan ia merupakan pangeran pujaan di sekolahnya. Saat itu, Eugene menghampiri Cheng Sheng dan dia menjadi emosi karena dia membuatnya basah kuyup. Tiba-tiba ada bola baseball hampir mengenai Eugene. Untung saja dengan cepat Cheng Sheng dapat segera menangkapnya. Tetapi bukannya minta maaf karena menyebabkan baju Eugene basah kuyup, Cheng Sheng malah tersenyum lalu berkata untuk lebih berhati-hati lagi, kemudian beranjak pergi. Dari situlah Eugene menjadi tidak suka kepada Cheng Sheng. Di koridor sekolah saat Eugene membereskan peralatannya ke dalam loker, Fu Hao menghampiri Eugene. Mereka pun berkenalan. Fu Hao memiliki latar belakang yang sama dengan Eugene, yaitu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ia menjadi teman pertama dan satu-satunya bagi Eugene. Kemudian ada Meng Xiu, merupakan pacar kecilnya Cheng Sheng. Sama seperti Cheng Sheng, ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Saat di sekolah, ia selalu menganggap Eugene sebagai musuhnya. Di dekat Meng Xiu, selalu ada Song Ming yang menyukai Meng Xiu. Dia sangat penurut, baik, dan ramah. Dan terakhir ada Shao Yiji, yaitu teman dekat dari Cheng Sheng. Yiji adalah cowok yang banyak gaya dan suka usil kepada orang lain. Lalu scene berganti di dalam kelas. Di dalam kelas, Fu Hao memberitahu Eugene untuk duduk di belakang Cheng Sheng. Saat menuju ke kursi, tiba-tiba Cheng Sheng berdiri, lalu pindah duduk di belakang, sehingga Eugene duduk di depannya. Tak terasa hari demi hari telah berlalu. Hari ini pun merupakan hari pembagian hasil ujian matematika. Melihat hasil yang diperoleh Eugene, Yiji mengejek Eugene yang nilainya 4 poin lebih tinggi darinya, yaitu 52. Eugene pun hanya diam diejek seperti itu. Berbanding terbalik dengan Cheng Sheng yang mendapat nilai yang sempurna. Eugene ingin keluar kelas dengan diam-diam membawa sebuah buku. Cheng Sheng curiga Eugene ingin menyontek. Ia pun langsung merebut buku itu dari Eugene. Padahal sebenarnya Eugene hanya menyembunyikan pembalut di dalam buku itu. Eugene hanya bisa menahan malu karena pembalutnya jatuh dari buku itu. Lalu ia lari pergi dari kelas. Cheng Sheng pun merasa bersalah. Saat pelajaran telah berlangsung di kelas, Cheng Sheng berusaha memanggil Eugene namun tak dihiraukannya. Lalu ia melempar buku Eugene ke mejanya. Merasa terganggu dengan sikap Cheng Sheng, Eugene memundurkan kursinya tetapi tanpa sengaja mengenai kakinya. Cheng Sheng ingin berteriak kesakitan tetapi menahannya. Eugene penasaran dengan buku yang dilemparkannya. Ia pun membukanya. Ternyata soal-soal di buku itu telah dijawab oleh Cheng Sheng, bahkan dengan cara-cara mengerjakannya. Di atas atap sekolah, Eugene sedang merenung. Tiba-tiba Cheng Sheng datang menarik handuknya. Karena tak suka dengan sikap Cheng Sheng, Eugene bergegas ingin pergi, tapi ditahan oleh Cheng Sheng. Ia menawarkan bantuan untuk mengajari ujian matematika. Awalnya Eugene menolak,
tetapi ia teringat kembali saat dipanggil oleh guru Wang. Ia diceramahi untuk berusaha lebih keras lagi agar nilainya lebih bagus. 我说你呀，自己好好抓紧抓紧，啊。 Karena ia tahu tak mudah untuk Eugene bisa masuk ke sekolah ini. Setelah memikirkannya, Eugene setuju menerima bantuan Cheng Sheng. Mereka janjian setiap selesai sekolah, mereka belajar di atap sekolah. Bagi Eugene, ternyata diajari Cheng Sheng sangat menyenangkan, walaupun terkadang Cheng Sheng bertingkah menjengkelkan. Waktu pun berlalu. Saat pembagian hasil ujian matematika, Eugene berhasil mendapatkan nilai 85. Ia pun tersenyum bahagia melihat pencapaiannya. Cheng Sheng pun tersenyum. Semenjak itu, hubungan keduanya mulai berkembang. Eugene dan Cheng Sheng mulai memahami sifat masing-masing. Eugene dan Fu Huao berjalan sambil mengobrol di taman sekolah. Tiba-tiba Fu Huao menarik Eugene untuk menonton baseball. Eugene mengira bahwa Fu Huao tertarik menonton baseball karena hanya ingin menontonnya. Fu Huao berkata ia tertarik menonton baseball karena ada Josie di sana. Sambil menatap Josie dengan senyuman, diam-diam Eugene juga memperhatikan Cheng Sheng. Tak lama seorang siswa memanggil Eugene dan memberitahu kalau guru Wang memanggilnya. Cheng Sheng bingung melihat Eugene tiba-tiba pergi dari barisan penonton. Cheng Sheng pun mendatangi Fu Hao dan bertanya mengapa Eugene tiba-tiba pergi. Lalu Fu Hao menjawab bahwa ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya yang membuat Eugene harus pulang. Semenjak Eugene pergi, Cheng Sheng merasa tak semangat di sekolah. Saat pelajaran berlangsung pun ia hanya melamun dan menatap bangku Eugene yang kosong. Hari demi hari berlalu. Karena tak semangat sekolah, Cheng Sheng bahkan tidur di kelas. Ia terbangun saat ada gadis yang duduk di kursi Eugene, yang ternyata itu Fu Hao. Cheng Sheng menegur Fu Hao untuk tidak duduk di kursi itu. Fu Hao berkata bahwa Eugene yang memintanya untuk bertukar tempat duduk. Fu Hao memberi kode kepada Cheng Sheng bahwa Eugene sudah kembali. Mendengar hal itu, Cheng Sheng segera berlari menuju ke kamar Eugene. Ia menggedor-gedor kamar Eugene. Eugene pun membuka pintu. Cheng Sheng langsung menyodorkan banyak pertanyaan. Dia meminta Eugene untuk menjelaskan jika dia ada salah, dia tidak akan mengganggunya lagi sampai ujian masuk perguruan tinggi. Namun Eugene meminta Cheng Sheng pergi karena ia tak ingin membicarakannya. Setelah tiba masa-masa terakhir kelas 3 SMA, mereka semua berharap dapat meraih cita-cita dan sukses. Di pesta kelulusan, Cheng Sheng terus memperhatikan Eugene yang duduk bersama Fu Hao. Wong Su berusaha mengalihkan perhatian Cheng Sheng dari Eugene. Namun pada akhirnya, Cheng Sheng memberanikan diri mendekati Eugene untuk mengajaknya berdansa. Eugene berusaha menolaknya, tapi Cheng Sheng langsung menariknya dan akhirnya mereka pun berdansa. Wong Su hanya dapat melihat dengan rasa patah hati. Kemudian Song Ming mendekati Wong Su dan berusaha menghiburnya. Pada malam itu, Cheng Sheng memberanikan diri untuk menyatakan perasaan cintanya kepada Eugene. Dengan suara nyaring sambil menatap langit, Cheng Sheng meminta Eugene untuk menjadi pacarnya dan mengajak Eugene untuk pergi ke Beijing bersama. Namun Eugene tidak menerima atau menolak pernyataan cinta dari Cheng Sheng. Eugene malah tersenyum dan mengucapkan selamat malam, kemudian pergi meninggalkan Cheng Sheng. Waktu pun berlalu dan memasuki tahun 2009. Sekarang Eugene sudah menjadi mahasiswa. Ia tak pernah lagi mendengar kabar dari Cheng Sheng. Eugene bekerja sampingan sebagai penjaga perpustakaan. Di perpustakaan, Eugene bertemu dengan staf lainnya, yaitu Xuan Juan. Keesokan harinya, mereka bekerja sampingan lain lagi, yaitu menawarkan produk air minum. Seiring waktu, mereka menjadi sangat akrab. Kemudian Eugene bertemu dengan Fu Hao. Menurut Fu Hao, Eugene beruntung bertemu dengan Juan. Juan baik dan dia seperti menyukai Eugene. Namun Eugene tak menghiraukannya. Saat mereka tengah asik mengobrol, ada suara yang memanggil nama Eugene. Eugene mencari asal suara itu. Tiba-tiba saja Cheng Sheng muncul.
Eugene sebenarnya senang bertemu dengan Cheng Sheng lagi, tetapi dia pura-pura acuh. Lalu saat itu Juan pun datang, kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah pacar Eugene. Tidak mau kalah, Cheng Sheng pun menjawab bahwa dia juga pacar Eugene. 你好，我是沈居安，冰姐的男朋友。我也是。程程， Lalu Eugene mencoba meralat ucapan Cheng Sheng bahwa Cheng Sheng adalah temannya saat di SMA. Tanpa basa-basi, Cheng Sheng mengajak Eugene dan Juan untuk berjalan-jalan menggunakan mobilnya bersama adiknya. Nama adik Cheng Sheng adalah Sang Yu. Mereka ke kuil untuk menuliskan harapan mereka. Eugene menoleh ke samping untuk melihat harapan yang ditulis oleh Cheng Sheng. Tapi Cheng Sheng segera menutupinya sambil tersenyum. Agar Eugene dan Cheng Sheng bisa berdua saja, Sang Yu sengaja mengajak Juan untuk membeli minuman. Eugene bertanya kepada Cheng Sheng apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Terlihat mereka bertengkar sedikit karena perihal perasaan di masa lalu dan akhirnya mereka berciuman. Di tempat lain Juan melihatnya dan tidak hanya itu saja. Saat mereka makan pun, Eugene dipaksa untuk minum. Yang akhirnya dia sedikit sadar dan menyebut-nyebut nama Cheng Sheng. 程程， Esok harinya, Eugene merasa Juan menghindarinya dan mendiamkannya. Dia pun bertanya mengapa dia begitu. Juan pun menjawab bahwa ternyata Yongjin memiliki perasaan terhadap Cheng Sheng. Eugene mengunjungi apartemen di mana tempat Cheng Sheng tinggal. Ia langsung melemparkan tas ke arah Cheng Sheng. Cheng Sheng yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi pun bertanya. Namun dengan emosi yang luar biasa, Eugene mengatakan kalau ia membenci Cheng Sheng dan terjadilah sedikit pertengkaran di sana. Kemudian Eugene memohon untuk jangan mengganggu kehidupannya lagi. Cheng Sheng pun mengiyakan permintaannya dan menghilang dari hadapan Eugene. Setelah lama ia menjalani hidupnya, Eugene dipaksa oleh ibunya untuk kembali pulang ke kampungnya. Ia pun memutuskan pulang ke rumahnya. Tetapi di sana ia menemui ibunya dengan sosok ayah baru. Di sana juga Eugene kembali bertemu dengan Cheng Sheng yang ternyata membuka pabrik milik ayahnya, tepat di dekat rumah Eugene. Ia pun dapat melihat Eugene yang sedang mengerjakan pekerjaan ibunya. Di sini ia pun ikut membantunya, bahkan sampai ia begadang mengerjakannya. Esok harinya, Eugene melihat banyak luka di tangan Cheng Sheng. Akibat tadi malam ia mengerjakan pekerjaan ibunya itu. Cheng Sheng mengatakan kepada Eugene agar setelah lulus kuliah pergi ke Beijing bersama dengannya. 毕业要去北京，跟我一起好吗？ Dan kini Eugene pun menurutinya. Semenjak saat itu Eugene belajar dengan giat dan mulai melamar pekerjaan untuk di daerah Beijing. Dan beruntungnya akhirnya ia mendapatkan pekerjaan tersebut. Ia pun kini berada di Beijing dan bertemu dengan Cheng Sheng. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama karena menurut Eugene dapat mengurangi beban biaya hidupnya di daerah asing. Suatu hari Cheng Sheng mengajak Eugene ke sebuah perkumpulan reuni keluarganya. Betapa terkejutnya, di sana ia bertemu kembali dengan Xin Juan dan mengetahui bahwa ia kini akan menikah dengan kakaknya Cheng Sheng. Ditambah lagi, ia mendapat kabar dari ayah tirinya kalau ayah tirinya mendatangi Eugene dan mengatakan bahwa ia berutang pada perusahaan Cheng Sheng dan jumlahnya sangat tinggi. Uang itu untuk membiayai pengobatan ibunya yang menderita sakit kanker. Eugene yang mendengar itu pun bingung untuk mencari uang kemana dengan jumlah yang sangat besar itu, hingga akhirnya memutuskan untuk meminjam kepada Juan. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati Cheng Sheng yang memberinya sebuah uang yang cukup 这 besar 是30万，你给吴叔叔吧。 dan cukup untuk biaya pengobatan ibunya. Karena ternyata ayah tirinya ini juga bercerita kepada Cheng Sheng. Eugene yang tahu itu pun menolaknya karena ia tidak enak hati dan sudah banyak merepotkannya. Dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah meminjam uang kepada Xin Juan. 你倒是说啊！ 沈娟， Cheng Sheng yang tahu itu pun langsung marah dan pergi meninggalkan dirinya karena ia merasa tidak dihargai sebagai seorang kekasihnya. Hingga akhirnya Cheng Sheng pun memutuskan untuk berpisah karena merasa sudah tidak dianggap Eugene. Lalu Cheng Sheng pergi ke Amerika untuk melanjutkan bisnisnya, sedangkan Eugene bekerja seperti biasanya. Sudah 2 tahun berlalu, dengan diselimuti rasa menyesal, akhirnya Eugene pergi menyusul Cheng Sheng ke Amerika. Dan di sana, ia akhirnya menemukan pria yang selama ini ia cari. Namun ia tidak tahu
Apakah Chen Sheng masih menyimpan rasa atau tidak? Dan film pun tamat.